Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi dalam metode pembelajaran pendidikan agama Islam bukan lagi pilihan, tetapi sebuah keharusan. Tujuannya adalah menggeser fokus dari pengajaran yang berpusat pada guru menuju pembelajaran yang berpusat pada siswa. Perubahan ini bertujuan mencapai aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik secara seimbang. Faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi ini dikategorikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berfokus pada elemen-elemen yang secara langsung terlibat dalam proses belajar mengajar lingkungan sekolah atau madrasah. Yang pertama yaitu kualitas dan kesiapan guru. Guru PAI adalah kunci utama inovasi. Mereka didorong untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional, terutama dalam menguasai strategi pembelajaran aktif, active learning seperti project-based learning dan flipped classroom. Selain itu, kemampuan adaptasi teknologi sangat penting, yaitu kesiapan guru mengintegrasikan teknologi digital dan media interaktif untuk menjelaskan konsep agama yang kompleks agar lebih menarik. Yang kedua yaitu karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Inovasi didorong oleh fakta bahwa generasi milenial dan Gen Z memiliki gaya belajar yang berbeda. Siswa saat ini lebih menyukai interaksi visual, digital, dan personalisasi pembelajaran, sementara metode tradisional seperti ceramah dan hafalan semata sering dianggap kurang efektif. Inovasi diperlukan untuk memenuhi tuntutan keterlibatan aktif kognitif, emosional, dan perilaku siswa. Yang ketiga yaitu sarana dan prasarana penunjang. Ketersediaan fasilitas turut mempengaruhi inovasi. Infrastruktur digital seperti akses internet dan learning management system memicu inovasi berbasis e-learning atau blended learning. Yang selanjutnya, faktor eksternal dan tantangan global. Faktor eksternal adalah kekuatan pendorong dari lingkungan luar yang menuntut pendidikan Islam untuk beradaptasi. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi dan era disrupsi transformasi digital memaksa guru PAI beralih dari metode lisan yang berpusat pada buku ke penggunaan platform daring agar sumber belajar lebih mudah diakses dan update. Siswa juga cenderung memilih dunia digital sebagai sumber informasi dan pengetahuan baru, termasuk tentang agama, sehingga metode pembelajaran harus mampu memandu dan memfilter informasi tersebut. Yang kedua yaitu tuntutan kompetensi abad ke-20, globalisasi. Globalisasi menuntut lulusan yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Inovasi metode diperlukan agar pemahaman agama yang diberikan aplikatif, bukan hanya dogmatis dan relevan dengan tantangan etika dan moral kontemporer, seperti isu hoaks atau radikalisme. Yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah dan regulasi kurikulum. Regulasi kurikulum seperti kurikulum merdeka memicu inovasi karena mendorong guru untuk lebih fleksibel, kontekstual, dan fokus pada pengembangan karakter. Selain itu, program peningkatan kualifikasi akademik dan pelatihan guru oleh pemerintah turut mendorong peningkatan profesionalisme dan kompetensi teknopedagogis. Yang selanjutnya yaitu tantangan tradisional yang harus diatasi. Inovasi juga didorong oleh kegagalan metode lama dalam mencapai tujuan pendidikan. Metode tradisional seringkali terlalu bertumpu pada unsur-unsur simbolik, ritualistik, dan legal formalistik, serta mengesampingkan pembentukan nilai moral dan afektif. Model ceramah menciptakan pembelajaran pasif, di mana siswa hanya menjadi penerima informasi. Jadi, perubahan dan inovasi metode pembelajaran PAI dipengaruhi oleh konvergensi antara tuntutan internal, kualitas guru dan karakteristik siswa, dan tekanan eksternal, pengembangan teknologi dan kebutuhan global. Arah inovasi bergerak menuju pengajaran
yang lebih interaktif, berbasis masalah, memanfaat teknologi, dan yang lebih penting, menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan moral yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari siswa. Baik, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dan inovasi metode pembelajaran dalam pendidikan Islam. Perubahan dan inovasi metode pembelajaran dalam pendidikan Islam dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari perkembangan teknologi, kebijakan pendidikan, maupun kebijakan peserta didik. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi membentuk pembelajaran Islam yang lebih relevan di zaman sekarang. Oke, faktor pertama ada perkembangan teknologi digital. Nah, teknologi menjadi faktor paling dominan, kayak platform digital, video interaktif, edukasi, aplikasi edukasi, dan media audio visual membuat pembelajaran lebih menarik, lebih kreatif, dan juga mudah dipahami oleh anak-anak. Teknologi juga mengatasi keterbatasan metode ceramah yang cenderung bersifat satu arah. Kemudian ada faktor sarana dan prasarana. Sekeren, sebagus apapun metode pembelajaran, tetap butuh yang namanya fasilitas yang mendukung, kayak semacam internet yang stabil, cepat gitu kan, terus perangkat teknologi, dan juga ya tentunya ruang kelas yang memadai gitu. Semua ini sangat berpengaruh besar. Nah, kekurangan fasilitas sering bikin tuh inovasi tuh jadi mandek gitu, kayak gak bikin inovasi baru gitu. Nah, yang ujung-ujungnya guru balik lagi ke metode konvensional. Kemudian ada faktor yang keempat kan, kompetensi guru. Nah, itu aktor utama dalam pembaharuan metode. Nah, pemahaman pedagogi modern dan kreativitas mereka jadi penentu yang sangat utama. Guru yang sudah lama memakai metode tradisional kadang butuh waktu buat beradaptasi. Makanya penelitian berkelanjutan sangat penting. Nah, paradigma pendidikan juga sekarang sudah berubah ya. Guru sekarang lebih diposisikan sebagai fasilitator gitu kan, bukan satu-satunya sumber ilmu. Nah, kemudian faktor yang kelima ada karakteristik peserta didik. Nah, siswa di zaman sekarang beda banget sama generasi sebelumnya. Mereka lebih suka hal yang visual, interaktif, dan memberi ruang eksplorasi yang lebih luas. Karena itu, metode seperti inquiry based learning, problem solving, project based learning makin relevan. Nah, guru perlu menyesuaikan pendekatan biar sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Faktor keenam ada tradisi keilmuan Islam. Pendidikan Islam punya warisan metode klasik, talaki, talqin, hafalan, ceramah yang sudah lama digunakan. Sisi positifnya, tradisi ini terbukti efektif untuk materi tertentu. Nah, tapi kalau terlalu terpaku, inovasi bisa saja terhambat, gitu kan. Nah, tantangannya adalah bagaimana menggabungkan tradisi dengan pendekatan modern secara seimbang. Kemudian yang ketujuh ada evaluasi dan sistem penilaian. Nah, evaluasi itu sangat menentukan arah metode pembelajaran. Kalau penilaiannya cuma fokus hafalan atau tes tulis gitu kan, guru akan cenderung pakai metode yang sama lagi gitu kan. Tapi kalau evaluasinya pakai penilaian autentik, proyek, portofolio, praktik ibadah, observasi gitu kan, berobservasi, maka metode pembelajaran otomatis jadi lebih aktif dan sangat kreatif. Nah, ini membantu tercapainya tujuan pembelajaran Islam yang lebih holistik. Kemudian yang ke-8, kreativitas dan motivasi peserta didik. Nah, kalau siswa terlihat pasif dan kurang semangat, otomatis guru akan mencari metode baru gitu kan. Pembelajaran yang melibatkan proyek, diskusi kelompok, simulasi atau karya kreatif.
Nah, ini terbukti meningkatkan motivasi dan kemampuan berpikir kritis. Nah, selain itu, metode kolaboratif juga bikin siswa lebih percaya diri dan sangat aktif. Kemudian yang kesembilan adalah mungkin juga bisa disebut solusi juga, reformasi kurikulum dan kebijakan pendidikan. Nah, kurikulum nasional dan kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi metode pembelajaran. Tuntutan kompetensi abad ke-21, digitalisasi sekolah, kemudian serta program penguatan karakter membuat guru pendidikan agama Islam itu perlu menyesuaikan strategi pembelajarannya. Nah, ini juga termasuk penggunaan teknologi, pembelajaran berbasis proyek, dan asesmen autentik. Oke ya, kesimpulannya mungkin secara keseluruhan itu inovasi pembelajaran dalam pendidikan Islam itu muncul dari kombinasi berbagai faktor. Faktor teknologi, baik dari guru, peserta didik, tradisi, fasilitas. Nah, fasilitas juga sangat penting, misal siswa atau guru mempunyai inovasi baru, sedangkan fasilitas tidak memadai, ya tetap aja gitu kan. Jadi harus saling terhubung, saling bekerja sama satu sama lain. Nah, pembelajaran Islam harus selalu berkembang supaya tidak hanya fokus pada tes tulis, hafalan, tapi juga mendorong pemahaman, praktik, karakter, dan kemampuan berpikir kritis. Tantangan dan peluang pengembangan kurikulum di era globalisasi dan teknologi digital. Pengembangan kurikulum pendidikan Islam menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi digital guru yang belum siap beradaptasi dengan teknologi. Sementara siswa sangat akrab dengan media digital tetapi lebih banyak menggunakannya itu untuk hiburan. Keterbatasan infrastruktur seperti internet dan perangkat pembelajaran membuat penerapan kurikulum digital sulit dijalankan, terutama di madrasah daerah. Selain itu, derasnya arus informasi keagamaan yang tidak terfilter membuat siswa rentan menerima konten agama yang keliru atau radikal. Gaya belajar generasi digital yang serba cepat dan instan juga kurang selaras dengan pembelajaran Islam yang membutuhkan pendalaman. Kurikulum yang masih kaku, metode mengajar yang masih konvensional, sistem evaluasi yang hanya menekankan pada hafalan, serta ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah semakin memperberat proses modernisasi kurikulum Islam. Meskipun penuh tantangan, era digital menawarkan peluang besar bagi pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Akses terhadap berbagai sumber belajar Islam menjadi jauh lebih luas melalui kitab digital, video kajian, jurnal online, dan media edukatif lainnya. Teknologi memungkinkan pembelajaran menjadi lebih kreatif, interaktif, dan sesuai gaya belajar modern melalui video, animasi, gamifikasi, blended learning, dan proyek digital. Kurikulum juga dapat diperkaya dengan materi etika digital untuk membentuk akhlak siswa di dunia maya. Selain itu, era digital mendorong reformulasi kurikulum agar lebih kontekstual, mengaitkan nilai Islam dengan isu modern seperti media sosial, transaksi digital, dan moderasi beragama. Peluang ini menjadikan pendidikan Islam lebih relevan dan mampu membentuk generasi religius yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.